incredibly proud to all of you. I said many times, don't believe that because we're Man City, this is for granted. Don't believe it. Never, ever. You fought a lot to be where you are in. Siapa yang tak mengenal Pep Guardiola? Seorang manajer sepak bola yang dikenal dengan gaya main penuh dengan filosofi yang sangat indah untuk disaksikan dan seringkali membuat lawan merasa frustasi ketika berhadapan dengan tim yang dia asuh. Inilah kisah tentang Josep Guardiola. Jika sepak bola adalah sebuah seni, maka Pep Guardiola adalah salah satu arsitek terbesar yang pernah hidup. Bukan hanya sekadar pelatih yang memenangkan trofi, tapi dia adalah seorang visioner yang membangun filosofi permainan yang mengubah cara dunia melihat sepak bola. Dari pendidikan dasar di akademi hingga panggung elit. Filosofinya tidak hanya tentang kemenangan, tapi tentang dominasi melalui kecerdasan, kontrol ruang dan bola, serta inovasi yang tak berhenti. Josep Guardiola lahir pada 18 Januari tahun 1971 di San Pedro, sebuah kota di Spanyol. Sejak muda, dia menunjukkan bakat luar biasa di lapangan. Dan pada usia 13 tahun, dia bergabung dengan Akademi Muda Barcelona La Masia. Di sana, dia diajarkan filosofi sepak bola yang akan menjadi pondasi seluruh karirnya. Total football atau permainan cantik yang berbasis pada penguasaan bola, gerakan cepat, dan komunikasi tim. Sebagai pemain, Guardiola berperan sebagai libero atau gelandang bertahan, sosok yang menjadi otak tim. Dia terkenal dengan kemampuan membaca permainan, umpan akurat, dan kemampuan menjaga kecepatan permainan. Bersama Barcelona, dia memenangkan 6 gelar La Liga, 2 Liga Champions, dan berbagai trofi lain. Dia juga bermain untuk Spanyol di Piala Dunia tahun 1994 dan Piala Eropa tahun 2000, meskipun prestasi nasionalnya tidak sehebat di klub. Setelah pensiun sebagai pemain pada tahun 2007, Guardiola melatih tim pemain muda Barcelona B untuk mendapatkan pengalaman lebih. Pada tahun 2008 menjadi titik awal untuk karir kepelatihannya. Atas rekomendasi dari seniornya, Johan Cruyff. Kemudian dia diangkat sebagai pelatih tim utama Barcelona, posisi yang akan membuat namanya mulai dikenal di dunia kepelatihan sepak bola. Di bawah kepemimpinan Guardiola, Barcelona mengalami era keemasan yang tak tertandingi. Dia membangun tim yang dipimpin oleh Lionel Messi, Xavi Hernandez, dan Andres Iniesta. Trio yang menjadi simbol filosofi tiki-taka yang diperkuat Guardiola. Gaya bermain ini berfokus pada pemilikan bola yang terus-menerus, umpan pendek yang akurat, dan gerakan tim yang terkoordinasi untuk membobol pertahanan lawan. Hasilnya sangat luar biasa. Dalam 3 musim pertama, Barcelona memenangkan 14 trofi dari 19 yang diincar, termasuk treble juara La Liga, Copa del Rey, dan Liga Champions pada 2008-2009 dan 2010-2011, serta Sextuple atau 6 trofi dalam 1 tahun kalender pada tahun 2009. Tim Barcelona era Guardiola dianggap sebagai salah satu tim terbaik sepanjang masa, dengan permainan yang dipuji oleh para ahli dan penggemar di seluruh dunia. Namun, era ini juga penuh dengan tekanan. Guardiola dikenal sebagai pelatih yang ketat, yang menuntut sempurna dari pemainnya. Setelah 4 musim yang sukses di Barcelona, pada tahun 2012, dia memutuskan untuk beristirahat selama 1 tahun untuk menyegarkan pikiran dan merencanakan langkah selanjutnya. Pada tahun 2013, Guardiola resmi ditunjuk sebagai pelatih Bayern Munchen, klub yang sudah terkenal dengan gaya bermain fisik dan langsung. Banyak orang yang meragukan apakah filosofi tiki-takanya akan cocok dengan budaya sepak bola Jerman.
Tapi Guardiola membuktikan bahwa dia bisa menyesuaikan diri dan mengubah tim tanpa mengorbankan identitasnya. Dia memperkenalkan gaya penguasaan bola yang lebih tinggi dan gerakan tim yang lebih fleksibel ke Bayern. Meskipun tidak memenangkan Liga Champions yang menjadi target utama, tapi dia membawa klub memenangkan 7 trofi dalam 3 musim, termasuk 3 gelar Bundesliga secara berturut-turut. Dia juga melatih dan mengoptimalkan peran pemain-pemain berbakat seperti Thomas Müller, Thiago Alcantara, Manuel Neuer, Arjen Robben, Frank Ribery, Robert Lewandowski. Dia membimbing mereka menjadi pemain yang lebih cerdas dan terampil di lapangan. Selama di Bayern, Guardiola juga menunjukkan kemampuannya untuk berinovasi. Dia sering mengubah formasi selama pertandingan, menggunakan pemain di posisi yang tidak biasa, dan mencari cara baru untuk mengalahkan lawan. Ini membuktikan bahwa dia bukan hanya pelatih yang mengikuti aturan, tapi yang menciptakan aturan baru. Pada tahun 2016, Guardiola tiba di Manchester City, klub yang telah menginvestasikan banyak uang tapi belum bisa meraih kesuksesan konsisten di Liga Inggris. Dia segera mulai membangun tim menurut visinya, membeli pemain yang sesuai dengan gaya bermainnya seperti Leroy Sané, John Stones, Ilkay Gundogan, dan Claudio Bravo. Di tahun keduanya bersama Manchester City, pada musim 2017-2018, Manchester City sukses memenangkan Liga Inggris dengan selisih poin terbesar sepanjang sejarah, dengan selisih 19 poin dari juara kedua, mencetak rekor 100 poin dalam satu musim. Mereka juga memenangkan Copa EFL dan FA Cup, meraih treble domestik. Selanjutnya, mereka memenangkan Liga Inggris sebanyak 5 kali dalam 6 musim, serta meraih Liga Champions pertama sepanjang sejarah klub pada musim 2022-2023, sekaligus menyelesaikan treble lengkap, mulai dari Liga Inggris, FA Cup dan Liga Champions. Keberhasilan Guardiola tidak hanya berasal dari gaya bermainnya, tapi juga dari kepemimpinannya dan filosofinya. Dia percaya bahwa sepak bola adalah permainan tim, dan setiap pemain harus memahami peran mereka serta tujuan tim secara keseluruhan. Dia selalu berusaha meningkatkan diri dan pemainnya, mempelajari pertandingan lawan, dan mencari cara baru untuk mengalahkan mereka. Guardiola juga dikenal dengan perhatiannya pada detail. Dia memeriksa setiap aspek permainan, mulai dari teknik pemain hingga tatakan lapangan. Dia juga memberikan perhatian pada kesehatan dan kebugaran pemain, memastikan mereka dalam kondisi terbaik untuk bermain. No way Messi is the best player I ever seen in my life, because he's a competitor, he's an animal. And now we pass the ball and we take a look. When you pass the ball, attack. You have to score the goals, guys. Messi pass the ball and goal machine smell the goal. And you have to cross it, you have to... Selain itu, Guardiola memiliki kemampuan untuk membangun hubungan erat dengan pemainnya. Dia menghargai pendapat mereka, mendukung mereka dalam kesulitan, dan memotivasi mereka untuk memberikan yang terbaik. Ini membuat pemainnya merasa dipercaya dan bersemangat untuk bermain untuknya. Hingga saat ini, Guardiola telah memenangkan lebih dari 35 trofi sebagai pelatih, mulai dari gelar Liga Domestik hingga gelar internasional. Tapi warisannya jauh lebih dari sekadar prestasi. Dia telah mengubah cara orang memandang sepak bola, membuktikan bahwa bermain cantik dan efektif bisa berdampingan. Banyak pelatih di seluruh dunia sekarang mengadopsi filosofinya dan gaya bermainnya, membuat sepak bola menjadi permainan yang lebih menarik dan cerdas. Josep Guardiola adalah sosok yang luar biasa dalam sejarah sepak bola. Dia adalah arsitek yang membangun tim indah, visioner yang melihat masa depan, dan pemimpin yang menginspirasi banyak orang. Perjalanannya masih berlanjut, dan tak ada yang tahu apa yang akan dia capai selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, dia akan terus merubah wajah sepak bola.